Berbagai kontroversi yang mewarnai pertandingan cabang olahraga sepak bola antara Aceh melawan Sulawesi Tengah dalam perhelatan PON ke-21 yang diselenggarakan di Stadion di Murtala, Banda Aceh pada Sabtu 14 September kemarin mengundang perhatian yang begitu besar dari khalayak umum termasuk kita semua. Sampai-sampai kejadian ini pun mengundang perhatian langsung dari Ketua Umum PSSI kesayangan kita, siapa lagi kalau bukan Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir mengungkapkan PSSI mengecam keras tindakan memalukan dan tidak sportif yang terjadi di cabang olahraga sepak bola di PON ke-21 ini. Kami juga akan melakukan investigasi mendalam untuk kepemimpinan wasit yang kontroversial dan menguntungkan salah satu tim yang bertanding. Peristiwa ini mencoreng kehormatan sepak bola Indonesia. Tidak ada toleransi untuk pihak yang tidak menjunjung tinggi sportivitas dan komitmen fair play di sepak bola Indonesia. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di sana? Kenapa hal ini bisa sangat-sangat menyedot perhatian banyak orang? Dan benarkah kejadian kemarin sudah seperti bayangan gelap sepak bola Indonesia yang kembali mencuat dan menyelimuti cahaya sepak bola kita yang mulai bersinar? Tonton sampai selesai, kita akan bahas sama-sama. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, terima kasih sudah mau klik video ini. Semoga kalian semua berada di kondisi yang sehat dan selalu berbahagia ya. Oke, sebelum kita ke pertandingannya, sebelum kita membicarakan konteks pertandingannya, ada baiknya kita runut dari awal dulu. Apa sebenarnya tujuan diadakannya PON ini? Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa salah satu tujuan diadakannya PON adalah untuk mencari bibit-bibit atlet nasional kita dari berbagai daerah dan dari berbagai cabang olahraga. Dan nanti pada akhirnya bibit-bibit terbaik tersebut akan kita siapkan untuk memperkuat timnas untuk mengikuti event-event melawan negara lain seperti di ASEAN, Asia, atau bahkan dunia. Tentu saja tujuannya tidak hanya itu ya, masih banyak lagi tujuan-tujuan lain. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana jika beberapa pihak memandang atau menganggap pertandingan atau kompetisi di PON ini hanya sebagai ajang adu gengsi antar daerah saja. Dan tentunya ini sangat berbahaya ya. Saya bukan tidak setuju dengan kompetisi ya. Saya rasa kompetitif itu sangat-sangat bagus dan wajib ada karena bisa merangsang tim juga pemain atlet kita untuk memberikan yang terbaik di setiap kesempatannya. Tapi masalahnya adalah ketika tujuan yang mau dicapai itu hanya sebatas gengsi atau pencapaian lain yang tidak ada artinya sama sekali. Apalagi jika cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut jauh dari kata bersih ya. Contohnya kita sebut aja pengaturan skor lah, atau penyuapan wasit lah, atau hal-hal buruk lainnya. Itu sangat-sangat jauh dari kata fair play. Yang mana hal tersebut seharusnya kita junjung setinggi-tingginya dan tidak ada hal lain di atasnya. Nah, banyak pihak yang mengatakan atau berpendapat bahwa yang terjadi dalam pertandingan antara Aceh melawan Sulawesi Tengah kemarin jauh dari tujuan PON yang sebenarnya dan malah mencederai spirit fair play dalam keolahragaan. Nah, kita akan coba uraikan apa sebenarnya yang menjadi masalah di sana. Sebelum kita masuk ke kontroversi-kontroversi wasit, hal pertama atau kejadian pertama yang akan kita bahas adalah kejadian pemukulan wasit yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Sulawesi Tengah. Wasit tersebut bernama Eko Agus Sugiharto dan pemain Sulteng itu bernama Rizky Saputra. Gue yakin kalian juga setuju bahwa pemukulan terhadap wasit itu tidak dibenarkan sama sekali. Apapun alasannya, bagaimanapun tidak puasnya atau tidak setujunya seorang pemain terhadap keputusan wasit, tetap saja pemukulan itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Jangankan memukul lah, kita protes berlebihan aja ya. Pemain protes berlebihan itu pun sudah tidak bisa dibenarkan dan bisa diberi sanksi oleh wasit. Nah, ini memukul, ini udah sangat-sangat jauh dari batas.
Hal ini juga sekaligus memperlihatkan bahwa kemampuan menahan emosi atau kecerdasan emosional dari pemain ini harus bisa ditingkatkan lagi. Tapi tentu saja, dalam melihat sesuatu kita tidak bisa hanya melihat dari satu arah. Kita harus melihat dari berbagai perspektif. Tapi sebelumnya kita sepakati dulu lah sama-sama bahwa pemukulan terhadap wasit ini sangat-sangat tidak bisa dibenarkan. Nah, sekarang kita akan bahas dari sisi wasitnya ya, karena tentu saja ada sebab ada akibat. Ada asap karena ada api. Apa yang menyebabkan pemain ini melakukan pemukulan terhadap wasit? Banyak sekali keputusan-keputusan kontroversial yang diambil oleh wasit Eko Agus ini yang merugikan tim Sulteng, sehingga semua pemain serta jajaran kepelatihan tim Sulteng ini kesal dan juga marah. Sampai pada akhirnya kekesalan tersebut memuncak di insiden pemukulan yang tadi kita bahas. Kontroversi ternyata tidak hanya terjadi di atas lapangan saja teman-teman semua. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, aroma kontroversi ini sudah mulai tercium. Ada kabar yang mengatakan bahwa sebenarnya wasit Eko Agus ini bukanlah wasit yang seharusnya memimpin pertandingan tersebut. Pertandingan tersebut seharusnya dipimpin oleh wasit yang bernama Ahmad Hafid Hilmi. Hal itu berdasarkan line up yang diberikan kepada tim Sulawesi Tengah di ruang ganti 5 menit sebelum kick off babak pertama dimulai. Namun ternyata pada kenyataannya wasit yang ada di line up dan wasit yang memimpin pertandingan adalah wasit yang berbeda. Nah, ini pengakuan dari manajer tim sepak bola PON Sulteng ya, yaitu Pak Susik yang dimuat di sebuah artikel. Kami tidak mengetahui wajah dari wasit Ahmad ini yang mana, Eko yang mana. Ketahuannya di media, malam ribut. Ternyata wasit yang memimpin pertandingan namanya Eko. Nah, itu menurut Pak Susik. Nah, jadi kurang lebih pada intinya Pak Susik dan tim dari sepak bola PON Sulteng ini sebelumnya tidak mengenali wajah wasit Ahmad yang mana dan wajah wasit Eko yang mana. Jadi mereka tidak langsung mengetahui bahwa ternyata wasit yang memimpin laga ini berbeda dengan wasit yang ada di line up. Kalian bisa baca secara lengkap dari artikel yang saya baca ini, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Pada intinya Pak Susik mengatakan bahwa pergantian wasit bisa saja dilakukan, tapi harus ada mekanismenya, bukan seperti yang terjadi di pertandingan ini. Dan Pak Susik pun mengatakan bahwa ia sudah atau timnya sudah melaporkan temuan ini ke PSSI Pusat. Ya, apapun alasan dibalik pergantian wasit ini, tentu saja ini mengundang atensi banyak orang ya. Banyak orang yang mempertanyakan atau bahkan berkat ini banyak orang juga yang menjadi sangat yakin bahwa ada sesuatu yang janggal dalam pertandingan ini. Selain perkara line up wasit yang berganti, tentu saja kontroversi terjadi juga di sepanjang pertandingan di atas lapangan. Dan ini beberapa keputusan kontroversi yang diambil oleh wasit yang dianggap merugikan tim Sulteng dan menguntungkan tim Aceh. Ada sebuah momen di menit ke-51, kalian bisa lihat cuplikannya ya, di mana salah satu pemain Aceh mengangkat kaki terlalu tinggi di kotak penalti, tapi wasit sama sekali tidak bergeming. Yang seharusnya itu merupakan sebuah pelanggaran dan penalti untuk Sulteng. Dan bisa saja pemain Aceh itu diberikan kartu kuning atau bahkan kartu merah. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh sang wasit. Dan hal sebaliknya terjadi ketika giliran pemain Sulteng yang mengangkat kaki terlalu tinggi dan langsung dihadiahi red card oleh sang wasit. Kenapa dua kejadian yang nyaris sama ini mendapatkan keputusan yang jauh berbeda dari wasit? Nah, ini adalah salah satu yang menjadi kontroversi. Momen kontroversi selanjutnya adalah ketika penalti kedua untuk Aceh. Di sana bisa kita lihat ya bahwa tangan pemain dari Sulteng ini tidak aktif. Jadi bukan tangan yang menghalangi bola, tapi bola yang menghampiri tangan, atau dalam kata lain tidak ada unsur kesengajaan lah, dan seharusnya penalti itu tidak pernah ada. Lalu ada momen lain, ada seorang pemain dari Aceh yang bisa dikatakan nakal ya. Sesaat setelah duel, ia membenturkan bahunya ke pemain Sulteng dan seharusnya ini diberi tindakan oleh wasit. Tapi ternyata lagi-lagi wasit tidak bergeming.
entah tidak terlihat atau bagaimana, saya tidak mengetahuinya. Dan sebenarnya masih banyak sekali momen-momen janggal lainnya, seperti perpanjangan waktu yang sangat panjang dan yang lainnya. Kalau kita lihat dari cuplikannya, ini seperti sebuah kepanikan dari sang wasit ya, karena Aceh sudah tertinggal 1-0 dari menit ke-25 kalau tidak salah. Dan hal senada diucapkan oleh Zulkifli Syukur selaku pelatih dari Sultan. Ya, apapun yang terjadi kemarin, seperti yang gue bilang tadi bahwa kita belum berhak menyimpulkan apa-apa. Kita tunggu saja keputusan resmi dari pihak terkait seperti Kemenpora ataupun PSSI. Kalaupun nanti ternyata ini terbukti ada kejanggalan, kita sama-sama berharap adanya sanksi yang berat dan juga efek jera untuk oknum-oknum yang terlibat ya. Tentu saja gue harap juga bahwa kejadian ini merupakan kejadian yang terakhir. Jangan sampai ada hal-hal semacam ini lagi yang mencederai persepak bolaan Indonesia. Kita semua bisa rasakan ya, dalam beberapa tahun kebelakang, sepak bola kita mengalami kemajuan yang pesat, baik itu secara liganya ataupun timnasnya. Jadi jika ada hal-hal semacam ini terjadi, ini sudah seperti mencoreng perkembangan yang sudah dialami atau sedang dialami oleh timnas kita. Oke, segini aja konten kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa subscribe. Thank you.